semua manusia di bumi ini, kita semua yang masih hidup, sesungguhnya kita ini sedang menunggu kebangkitan orang-orang mati. Itu bagi yang percaya kalau ada kebangkitan, ya. Dan khususnya kita orang Kristen, kita memang percaya kebangkitan orang mati, dan kita sedang menunggu kebangkitan orang-orang mati dengan cara kita sedang menantikan keselamatan. Tapi bukanlah keselamatan itu sudah diperoleh oleh orang Kristen. Benar. Yuk kita akan belajar dari buku yang ditulis oleh Archimandrit Daniel Biantoro, PhD, pengajar di Gereja Ortodoks Indonesia. Menantikan keselamatan menurut Alkitab. Keselamatan itu bukan hanya peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa yang sudah terjadi saja. Meskipun memang orang beriman sudah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 8 hingga 10 ya. Bisa baca ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Dan kita lanjutkan. Ini dinyatakan dalam baptisan ya. Baptisan kita baca di Galatia 3 ayat 26 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, di mana ia dimandunggalkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, kita ada di Roma ya. Pasal 6, maaf. Yang ayat 3 hingga 11. Ya, saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, namun juga orang beriman itu masih hidup dalam rahmat keselamatan dalam peristiwa yang sedang terjadi di masa kini, yaitu orang itu sedang diselamatkan. Jadi kita sedang diselamatkan oleh ketaatan hidup dan perjuangan melawan hawa nafsu untuk mencapai kekudusan, di mana ia diperbarui dari hari ke hari. Kita baca di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Serta di mana ia diperintahkan untuk kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Dalam Filipi 2 ayat 12. Jadi, melaluinya
pengudusan ini terjadi sebagai akibat penebusan Kristus oleh kuasa Roh Kudus di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik itu. Puji Tuhan, kita semua sedang mengerjakan keselamatan kita, ya. Jadi kita umat Kristen, kita mengerjakan keselamatan kita dengan ketaatan hidup, berjuang melawan khususnya hawa nafsu. Jadi untuk mencapai hidup kudus di dalam Kristus. Semua orang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menerima keselamatan, untuk hidup kudus, agar diperkenan dan diperdamaikan kembali dengan kemuliaan Allah Sang Pencipta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semoga memberikan pencerahan.